Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Chandra Setiawan dengan NIM akhir 37 dari kelas 3B D4 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat menggunakan message passing interface untuk perkalian matriks. Nah, tugas ini itu untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester dari mata kuliah Sistem Terdistribusi Praktik. Nah, di program ini, algoritma yang saya gunakan itu adalah SUMA atau Scalable Universal Matrix Multiplication Algorithm. Nah, algoritma paralel ini itu untuk perkalian matriks yang membagi matriks menjadi blok-blok kecil dan mendistribusikannya ke berbagai prosesor. SUMA ini itu efisien, fleksibel, dan dapat diskalakan dengan baik pada sistem komputasi paralel karena mengurangi komunikasi antar prosesor. Lalu, alasan kenapa saya memilih SUMA ini? Karena scalable untuk jumlah prosesor besar di lingkungan paralel, itu efisien dalam komunikasi antar proses MPI, dan yang pentingnya itu mendukung ukuran dan bentuk matriks yang tidak simetris dan tidak membutuhkan jumlah prosesor berbentuk persegi seperti Canon. Nah, cara kerjanya ini pertama adalah melakukan partisi matriks, di mana matriks A, B, dan C ini akan dibagi menjadi blok-blok kecil dan didistribusikan ke prosesor dalam grid 2 dimensi. Lalu, iterasi berdasarkan dimensi tengah, di mana perkalian dilakukan dalam beberapa langkah, loop pada indeks K, di mana pada setiap langkahnya itu akan di-broadcast satu blok baris dari A dan satu blok kolom dari B. Nah, untuk broadcast bloknya itu, prosesor dalam baris yang sama itu akan menerima blok A untuk I, K, dan prosesor dalam kolom yang sama itu akan menerima blok B dengan K, J. Nah, lalu yang terakhir itu akan menghitung dan tambahkan ke C atau matriks hasilnya. Nah, jadi masing-masing prosesor akan melakukan perkalian lokal A kali B yang diterimanya, lalu hasilnya itu akan ditambahkan ke blok C yang dipegangnya. Nah, ini untuk ilustrasinya, misalkan kita memiliki matriks A dikali matriks B seperti berikut, dengan jumlah prosesnya itu 4. Nah, gini nih, di sini kita gunakan grid 2 kali 2, blok A-nya itu 2 baris kali 1 kolom, blok B-nya itu 1 baris kali 2 kolom, dan setiap prosesor menyimpan blok A, IK, dan B, KJ. Nah, jadi dari baris dan kolom matriks A dan B akan menghasilkan satu matriks C dengan dimensi 4x4, dan dimana itu nanti dapat dibagi lagi, jadi setiap prosesnya itu akan menghasilkan yang diwarnai itu. Jadi akan ada 4 proses dan setiap proses itu akan menghasilkan matriks berukuran 2x2. Nah, untuk prosesor yang pertama, ini pembagian kerjanya akan seperti ini, dimana dia akan mendapat blok 2x2 dari matriks A dan blok 2x2 dari matriks B, yang akan hasilnya nanti 2x2 juga dalam matriks C di posisi tersebut. Nah, berikut ini adalah pembagian untuk prosesor yang kedua, di mana dia akan menerima blok matriks A seperti itu, dikalikan dengan matriks B seperti itu, yang hasilnya akan disimpan di matriks C yang warna oranye itu. Lalu ini untuk prosesor yang ketiga, dia akan menerima blok matriks A dan B seperti itu dan menghasilkan blok matriks C di posisi seperti itu. Dan ini yang terakhir untuk proses yang keempat akan mengisi matriks C di situ, dan dari hasilnya itu nanti dapat digabungkan hasilnya jadi matriks C yang ini yang lengkap yang berukuran 4x4. Nah, sekarang untuk demo source code-nya. Nah, ini sudah saya buka VS Code-nya dan bisa kita lihat di sebelah kiri untuk direktorinya. Di sini ada Docker Compose, Docker File, file untuk programnya, dan Startup ESA. Selain itu juga ada untuk file CSV untuk input matriksnya. Nah, pertama kita di Docker File dulu. Bisa kita lihat ini Docker File untuk konfigurasi Docker-nya. Ini seperti biasa, gunakan image untuk Ubuntu, udah gitu install dependency dan tools-nya, dan membuat user dan SSH dan setup-nya. Lalu di Docker Compose di sini tuh untuk konfigurasi kontainernya. Di sini ada master yang dia ini akan melakukan entry point startup, semua kontainer juga akan melakukan startup. Terus di master ini tuh bedanya ada volume data. Jadi di master ini dia akan memiliki semua file input yang ada di sini, semua CSV-nya. Sedangkan worker tidak akan memiliki file tersebut. Nah, di sini ada master dan worker 1 hingga 15. Dan ada network. Jadi di sini ada 16 node yang akan bekerja. Ini startup ini digunakan untuk menghubungkan koneksi antar kontainer untuk menggunakan SSH. Lalu ini untuk
programnya. Ini ada struct atau record, ada alokasi memori untuk matriks, ada free alokasi, ada read matriks dari CSV, ada untuk menulis matriks ke CSV, ada mendistribusikan matriks. Nah, di sini tuh proses root atau master tuh dia akan mengirim blok ke semua proses. Jadi hanya master saja yang akan mengetahui seluruh isi data dari input, dan untuk proses lain dia hanya akan menerima file atau data yang dibutuhkannya saja. Bukan file, tapi data. Nah, terus node master juga dia akan memiliki blok lokal untuk dia sendiri kalkulasi. Terus ini ada untuk mengumpulkan hasil dari setiap proses atau semua proses. Dan ini mainnya itu menginisiasi MPI, melakukan validasi argumen. Terus proses nol atau masternya itu membaca input matriks, validasi dimensinya apakah bisa dikali, broadcast dimensinya, cari faktorisasi untuk grid, jadi grid yang paling sesuai untuk ukuran dan prosesnya menggunakan apa, broadcast dan validasi grid, hitung ukuran bloknya, buat grid kartesian, dapatkan koordinasi grid. Lanjut ke distribusi matriks, di mana rank 0 atau master dia akan mendistribusikan blok-bloknya, matriks A, matriks B ke blok yang lain. Nah, di sini akan memulai waktu komputasi time-nya. Terus menggunakan algoritma summa, dia akan melakukan broadcast blok A sepanjang baris, terus melakukan broadcast blok B sepanjang kolom, dan perkalian blok matriks atau lokal di dalamnya. Ini perkalian matriks biasa. Nah, setelah semua itu selesai, akan ditutup waktunya, dikumpulkan hasilnya, terus outputnya disimpan ke CSV, dan dituliskan komputasi komplitnya berapa lama, bebaskan memori, dan sebagainya untuk bersih-bersih. Nah, ini sebelumnya sudah saya compose matriksnya. Sekarang kita coba untuk menjalankan menggunakan command ini. Docker exec user MPI user master MPI run, NP-nya ada 16 proses dengan hostnya master workstar 1 hingga 15 dengan data inputnya adalah matriks 1000 kali 1000 untuk matriks A dan 1000 kali 1000 untuk matriks B-nya. Jadi ini akan perkalian 2 matriks 1000 kali 1000, perkalian matriks persegi. Nih, selesai perkaliannya atau komputasinya. Kita lihat dari atas. Nih, di sini melakukan read input matrix, terus dimensi data atau inputnya berapa, 1000 kali 1000 untuk keduanya. Terus menggunakan matriks atau grid 4x4 dan mendistribusikan matriksnya. Ini distribusi dan apakah dia sudah menerima atau sudah melakukan komputasi. Nah, setelah semuanya selesai, dia akan menampilkan komputasi time-nya. Ini ada 5700 ms untuk 1000 kali 1000 dan disimpan ke home MPI user. Untuk diambilnya bisa kita gunakan command seperti ini. Docker copy master home MPI user result csv atau result.csv ke titik. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri bahwa ada result.csv sekarang. Dan jika kita lihat di sini adalah matriks hasil perkalian dari 1000 kali 1000 sebelumnya. Sekarang kita bisa coba lagi untuk perkalian lainnya. Di sini ada perkalian 1000 kali 500 dengan 500 kali 1000. Nah, ini selanjutnya sudah saya lakukan lagi untuk perkalian dengan 1000 kali 500 dengan perkalian 500 kali 1000. Sini juga bisa dilihat ukurannya 1000 kali 500 kali 1000 menggunakan grid 4x4 hingga selesai. Hasilnya disimpan sini dengan komputasi waktunya segini. Sekarang kita lakukan lagi untuk ukuran yang lebih kecil menggunakan 100 kali 100. Nah, bisa lihat juga computationnya jadi lebih sebentar. Ini juga bisa kita lihat lagi untuk hasilnya. Ini harusnya jadi lebih sedikit. Nah ya, bisa lihat ini lebih sedikit hasilnya.
Sekian yang dapat saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.